Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Firmanisa Isnaini, mahasiswa tingkat 4C dengan NIRM 0411170982. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai business plan keripik kaca Jasava. Yang pertama adalah latar belakang pendirian perusahaan. Perusahaan Javisa Family merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang agroindustri makanan ringan berbahan dasar singkong, terutama keripik kaca. Perusahaan didirikan di Desa Citerep, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, di mana lokasi tersebut merupakan sentra produk olahan singkong. Awal pembentukan perusahaan ini adalah dikarenakan adanya peluang usaha di desa tempat tinggal pengusaha, yaitu Desa Citerep, di mana terdapat banyak petani yang menanam singkong, serta banyaknya ibu rumah tangga yang terbiasa membuat produk olahan singkong seperti simpring, keripik kaca, combring, dan lain-lain. Melihat hal tersebut, pengusaha berusaha memanfaatkan potensi yang ada dengan mengajak kerjasama masyarakat sekitar untuk mengembangkan penjualan produk olahan singkong yang sudah menjadi ciri khas atau ikon dari Kabupaten Ciamis. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan adalah menjadikan perusahaan Javisa Family sebagai perusahaan produsen olahan singkong yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen dengan memberikan olahan singkong berkualitas dengan harga yang bersaing, serta mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Lalu ada misi, yang pertama, memproduksi keripik kaca dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang mampu dijangkau oleh pembeli segala kalangan. Kedua, menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar untuk memastikan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk keripik kaca tetap stabil dan terjaga. Selanjutnya, menjalin kemitraan dengan perusahaan, toko penjual oleh-oleh, tempat wisata, dan lainnya untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar. Ada pemasaran. Yang pertama yaitu dari segmenting. Perusahaan Javisa Family mengambil variabel geografis untuk menentukan segmentasi pasar, di mana produk ini akan dijual menuju pasar domestik. Alasan mengambil segmentasi pasar domestik adalah karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang baru dibangun sehingga modal dan penawaran produk masih terbatas. Kedua yaitu targeting. Target utama dari produk keripik kaca Jasava adalah kalangan muda yang sangat menyukai cemilan pedas dan juga renyah. Akan tetapi, perusahaan juga sudah menyiapkan varian rasa lain sehingga konsumen tidak akan bosan menikmati produk ini dan juga produk ini bisa dinikmati oleh kalangan lain. Selanjutnya yaitu positioning. Perusahaan ingin memposisikan produk keripik kaca Jasava sebagai makanan khas daerah yang telah dimodernisasikan dan menjadi cemilan renyah, gurih, dan pedas kekinian yang bisa dinikmati semua kalangan kapanpun dan dimanapun. Banyaknya varian rasa yang ditawarkan serta kemasannya yang ringan dan mudah dibawa kemana-mana menjadi salah satu daya tarik utama dari produk ini. Selanjutnya dilihat dari marketing mix atau bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Produk dibuat dengan menggunakan bahan bermutu serta teknik pengolahan yang baik sehingga dihasilkan produk keripik kaca yang lebih enak, renyah, dan tahan lama. Selain itu, penambahan varian rasa baru terhadap keripik kaca ini juga dapat menjadi nilai tambah dari produk ini sendiri. Kemasan yang dibuat oleh perusahaan merupakan jenis kemasan yang terbuat dari aluminium foil yang dilengkapi dengan Ziplock untuk mempermudah konsumen dalam membuka kemasan. Selanjutnya di harga. Harga disesuaikan dengan mutu produk, karena mutu produknya bagus maka harganya sedikit naik. Akan tetapi walaupun begitu masih dapat bersaing dengan produk pesaing. Produk juga sengaja dibuat dalam ukuran ekonomis dengan tujuan supaya semua kalangan dapat membeli produk ini. Perusahaan juga akan membuat kartu member untuk pembeli yang berlangganan di perusahaan sehingga akan mendapat berbagai keuntungan seperti potongan harga dan bonus produk saat melakukan pembelian dengan syarat yang telah ditentukan. Potongan harga ini juga akan diberikan kepada pembeli yang membeli produk dengan jumlah besar sesuai ketentuan. Selanjutnya di bagian place atau tempat, saluran distribusi yang digunakan untuk memasarkan produk menggunakan dua jenis saluran, yaitu yang pertama secara langsung, di mana produsen langsung menjual ke konsumen, dan secara tidak langsung, yaitu produsen menjual kepada toko agen lalu dijual kembali kepada konsumen. Perusahaan Javisa Family merupakan usaha yang baru dibangun sehingga skala produksinya masih belum besar. Adapun untuk tempat distribusinya yaitu di daerah Kabupaten Ciamis dan sekitarnya, terutama di pusat kota, tempat wisata, tempat yang dilalui banyak kendaraan umum, toko yang menjual makanan khas, dan juga tempat ramai lainnya. Selanjutnya yaitu kegiatan promosi. Promosi dilakukan secara langsung berupa event kecil seperti Jalan Santai dan Car Free Day, lalu selanjutnya event besar seperti event makanan daerah, pameran untuk kabupaten dan juga provinsi expo, serta melakukan promosi di tempat wisata. Sementara untuk promosi tidak langsung menggunakan media sosial juga pemasaran online.
Perusahaan dapat menggunakan jasa endorse selebgram serta memberikan potongan harga kepada pembeli yang mau mempromosikan produk Jasa di akun media sosialnya. Untuk analisis pesaing, di Desa Citerep ini sendiri sudah ada pengusaha di bidang keripik kaca yang telah lama menekuni bisnis ini. Selain sudah dikenal banyak orang, omzet pesaing pun sudah sangat tinggi, yaitu sekitar ratusan juta per bulan. Dengan pengiriman sudah dilakukan ke seluruh wilayah di Indonesia, akan tetapi penjualannya masih dalam ukuran besar atau per kilogram dan hanya diberikan kemasan plastik bening saja. Selanjutnya dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek yuridis. Perusahaan Javisa Family merupakan perusahaan perseorangan dengan skala usaha kecil dan modal terbatas, di mana pemilik atau owner memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan usahanya. Produknya sendiri terbuat dari bahan berkualitas sehingga aman dikonsumsi dan tidak melanggar kode etik makanan. Perusahaan telah memiliki sertifikat seperti sertifikat halal, izin PIRT, dan juga izin usaha dagang. Selanjutnya dari aspek teknis. Lokasi perusahaan yang berada di Desa Citerep, Kecamatan Kawali, yang merupakan sentra komoditas singkong, serta memiliki sumber daya manusia ahli pembuat keripik kaca, menjadikan bahan baku usaha selalu tersedia. Lokasi juga memiliki akses jalan yang baik, serta terjangkau oleh PLN, dan juga memiliki sumber air yang mencukupi. Produk keripik kaca dibuat dengan melakukan kerjasama bersama masyarakat sekitar yang bertugas sebagai penyedia bahan baku, serta diolah secara semi-modern menggunakan bantuan mesin, dan dipasarkan secara langsung kepada konsumen maupun dipasarkan secara tidak langsung melalui toko dan agen reseller. Selanjutnya dari aspek pengelolaan manajemen. Perusahaan dipimpin oleh pemilik usaha dan mengepalai beberapa divisi seperti divisi administrasi, produksi, transportasi yang memiliki tugasnya masing-masing. Selanjutnya, apabila dilihat dari aspek sosial dan lingkungan. Perusahaan ini membantu ibu-ibu rumah tangga mendapatkan penghasilan. Waktu kerjanya yang relatif singkat dan fleksibel, serta pekerjaannya yang tidak terlalu berat, serta dapat dilakukan juga di rumah, membuat ibu-ibu rumah tangga tidak perlu khawatir akan mengganggu tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan limbah kulit singkong yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sehingga tidak akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, kalau dilihat dari kebutuhan modal, untuk biaya tetapnya yaitu sekitar 54 juta dengan penyusutan per tahun 5.900.000. Selanjutnya, untuk biaya variabel yaitu sekitar 9.825.000. Dan terakhir gaji karyawan, listrik dan air, transportasi dengan total biaya 4 juta dan total modal kebutuhan modal awal adalah 67.825.000. Selanjutnya dari sumber pendanaan didapatkan dari modal sendiri dan juga modal pinjaman bank. Pendapatan usaha sendiri yaitu satu hari bisa menghasilkan 200 bungkus dengan harga 6.000 dan dikali 25 hari kerja yaitu sekitar 30 juta per bulan. Maka penerimaan usaha dalam waktu 1 tahun adalah sekitar 360 juta rupiah. Dari proyeksi laba rugi per tahun yaitu sekitar 188.200.000 rupiah. Laba tersebut belum dikenakan pajak. Selanjutnya RC rasio. RC rasionya yaitu 2,095. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa usaha keripik kaca Jasapa dapat dikatakan layak karena RC lebih besar dari 1. Selanjutnya untuk BEP. Yang pertama BEP harga yaitu sekitar 10.925,925. Sementara untuk BEP unit yaitu 1.823 bungkus per tahun. Untuk payback period sendiri dilakukan dalam waktu 1 tahun. Lihat dari NPV, IRR, dan juga BC rasio. Usaha keripik kaca Jasapa tersebut layak dijalankan karena nilai manfaat lebih besar dari biaya dan tingkat pengembalian internal atau IRR lebih besar dari suku bunga bank. Usaha keripik kaca Jasapa merupakan bisnis yang menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya bahan baku produk, SDM yang ahli, serta nama produk yang sudah terkenal sebagai ikon dari Kabupaten Ciamis itu sendiri. Dan apabila dilihat dari analisis finansial, usaha keripik kaca Jasapa dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pengusaha. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.